Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, matkul Politik Hukum yang berjudul Implementasi Pembukaan Lahan pada Hutan Lindung di Kecamatan Wangsa, Kota Batam. Saya Sri Rana Dewi, MPM 2152013. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, tahun 2022. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian politik hukum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara kota atau city state. Sedangkan pengertian hukum, hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, pengertian politik hukum merupakan terjemahan dari bahasa Indonesia dari istilah kata Belanda Rechtspolitik. Ia merupakan bentukan dari dua kata yaitu recht dan politik. Dalam bahasa Indonesia, kata recht berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab, artinya dengan kata huk. Kata jamaknya adalah hakam, yang berarti putusan, ketetapan perintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian politik hukum adalah serangkaian konsep asas kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, serta untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menurut ahli. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum yang baru yang akan diberlakukan maupun dengan penggantian hukum yang lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, yang menjadi rujukan saya pada tugas politik hukum ini yaitu Perda Kepri nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021 sampai dengan 2041. Adapun tujuannya yaitu penetapan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan ruang kota Batam menuju Bandar Dunia Madani berbasis sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, maritim, logistik, dan industri yang bertaraf internasional. Selanjutnya, lembaga yang membuat atau lembaga pejabat pembuat Perda Provinsi Kepulauan Riau nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021 sampai dengan 2041, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan Wali Kota Batam. Materi muatan dalam Perda tersebut terdapat 15 bab dan 92 pasal yang akan saya jabarkan di slide berikutnya. Baik, pada bab 1 berisi tentang ketentuan umum, terdapat di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3. Bab 2, lingkup wilayah perencanaan, terdapat di dalam pasal 4 sampai dengan 5. Bab 3, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota, terdapat di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 8. Bab 4 berisi tentang struktur ruang, terdapat di dalam pasal 9 sampai dengan 22. Bab 5 rencana pola ruang wilayah kota, terdapat di dalam pasal 23 sampai dengan pasal 39.
6. Penetapan kawanan strategis terdapat di dalam pasal 40. Bab 7. Arahan pemanfaatan ruang terdapat di dalam pasal 41 sampai dengan 44. Bab 8. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdapat di dalam pasal 45 sampai dengan 77. Selanjutnya, di dalam pasal 9 berisi tentang hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Terdapat di dalam pasal 77 sampai dengan 86. Bab 10 berisi kelembagaan, terdapat di dalam pasal 87. Bab 11 berisi tentang penyelesaian sengketa, terdapat di dalam pasal 88. Bab 12 terdapat tentang penyidikan, terdapat di dalam pasal 89. Bab 13, ketentuan pidana, terdapat di dalam pasal 90. Bab 14, ketentuan lain-lain, terdapat di dalam pasal 91. Bab ke-15 berisi tentang ketentuan peralihan, terdapat di dalam pasal 92. Selanjutnya tentang kejelasan rumusan Perda Provinsi Kepulauan Riau nomor 3 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batam tahun 2021 sampai dengan 2041. Yang menjadi rujukan saya yang terdapat itu dalam bab 5 rencana pola ruang wilayah kota bagian kedua kawasan peruntukan lindung. Pasal 24, kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud di dalam pasal 23 ayat 1 huruf A terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan cagar budaya, kawasan ekosistem mangrove, kawasan ruang terbuka hijau, dan badan air. Selanjutnya, dalam pasal 25, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf A, yaitu kawasan hutan lindung dengan luas lebih kurang 19.395 hektar yang berada di Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Bulang, Kecamatan Galang, Kecamatan Lubu Baja, Kecamatan Nongsah, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, dan Kecamatan Sekupang. Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang saya gunakan juga pasal 27, kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf C yang terdiri dari kawasan pelestarian alam dan kawasan taman buru. Selanjutnya kesimpulan dalam perda tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Nah, yang menjadi rujukan saya yaitu bab 5, pasal 24 huruf B tidak menjelaskan secara jelas mengenai kawasan konservasi. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.